Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini, kami kelompok 4 Praktikum Sistem Telekomunikasi 2 akan menjelaskan mengenai pengendali stepper dengan microcontroller melalui keypad. Untuk anggota kelompok 4 sendiri, yang pertama, saya Devi Puspita Dewi dengan NIM 1905877, kemudian Gina Afianita dengan NIM 1902568, Ferdi Rizky Pratama dengan NIM 1909735, Titania Imaniar dengan NIM 1905725, Muhammad Bahaudin dengan NIM 1903380, Riyad Ahmad Faris dengan NIM 1909076, dan Siva Larasati dengan NIM 1902575. Untuk outline pembahasannya tersendiri yaitu yang pertama akan dibahas mengenai tujuan praktikum kali ini, kemudian yang kedua komponen-komponen yang akan digunakan, yang ketiga flowchart yang akan digunakan untuk simulasi, yang keempat pengerjaan simulasi dimulai dari rancangan rangkaian dan beserta codingnya, dan yang terakhir yaitu hasil dan kesimpulannya. Untuk yang pertama yaitu tujuan praktikum kali ini ada 4, yaitu dapat memahami rangkaian pengendali stepper menggunakan microcontroller dan keypad. Kemudian dapat mensimulasikan rangkaian pengendali stepper menggunakan software simulator. Yang ketiga, dapat mengetahui flowchart dan komponen-komponen yang digunakan dalam simulasi. Dan yang terakhir, dapat merancang coding yang disesuaikan dengan tombol keypad dan arah motor stepper yang diinginkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Herdi. Ini akan menjelaskan tentang komponen-komponen rangkaian serta fungsinya. Yang pertama ada resistor. Resistor merupakan salah satu dari komponen dasar elektronika yang banyak digunakan dalam rangkaian elektronik, dan komponennya terbuat dari bahan isolator yang di dalamnya terdapat nilai sesuai nilai hambatan yang dibutuhkan. Fungsi dari resistor adalah sebagai penghambat arus listrik yang mengalir suatu rangkaian elektronik, membagi arus, membatasi tidak atau mengatur arus dalam suatu rangkaian. Yang kedua ada switch. Switch atau alat dapat atau memiliki fungsi untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik pada jaringan arus listrik kuat maupun jaringan arus listrik yang lemah. Sistem kerjanya sebagai pemutus atau pemilih sinyal secara mekanik. Perbedaan saklar atau switch arus listrik kuat dan arus listrik lemah. Dengan bentuknya yang kecil kalau dipakai untuk alat peralatan elektronik arus lemah, sedangkan arus yang kian besar atau kuat, switch yang digunakan pun semakin besar. Lalu ada kapasitor. Kapasitor merupakan komponen elektronik yang terdiri dari dua alat konduktor yang pada umumnya adalah terbuat dari logam dan sebuah isolator diantaranya sebagai pemisah. Dalam rangkaian elektronika, kapasitor disingkat dengan resistor. Lalu ada ground. Fungsi grounding berfungsi sebagai penghantar arus listrik langsung ke bumi atau tanah saat terjadi kebocoran isolasi atau percikan api pada konsleting. Misalnya kabel grounding yang terpasang pada badan atau sasis alat elektronik seperti setrika listrik akan mencegah kita tersengat listrik saat rangkaian di dalam setrika bocor dan menempel ke badan setrika. Lalu adalah motor. Motor DC adalah sebuah rangkaian elektronik yang dapat mengubah energi listrik menjadi gerak kinetik dengan memakai sumber arus listrik ke arah. Fungsinya sebagai pergerak elektronik komponen robotik sederhana. Lalu ada keypad. Keypad berarti sebuah keypad miniatur atau set tombol untuk operasi portable, pengangkat elektronik telepon, atau peralatan lainnya. Keypad merupakan sebuah rangkaian tombol yang tersusun atau dapat tersebut pad yang biasanya terdiri dari huruf alfabet A sampai Z. Biasanya ini dilakukan ada di laptop dan khususnya kalkulator. Lalu ada LCD. LCD atau Liquid Crystal Display yaitu suatu jenis display yang menggunakan liquid kristal untuk media refleksinya.
refleksinya. LCD dapat digunakan dalam berbagai bidang, yaitu seperti kedokteran dan lain sebagainya, terutama di bidang robotika seperti komputer dan lain sebagainya. Lalu ada Atmega. Microcontroller Atmega 128 merupakan microcontroller dengan keluarga AVR yang mempunyai kapasitas flash memory 128 KB, AVR ALF, dan VGA disk processor. Merupakan seri microcontroller Chemist Bit buatan Atmel berbasis arsitektur RISC Reduced Instruction Set komputer. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina. Di sini saya akan memaparkan flowchart dari pengendali stepper dengan microcontroller melalui keypad. Pertama-tama, kita diharuskan untuk membuka software atau web untuk membuat sirkuit baru. Kemudian, kita harus memilih komponen yang dibutuhkan. Kemudian, setelah komponen terkumpul, maka kita harus merangkai komponen tersebut menjadi sebuah rangkaian. Kemudian, rangkaian itu kita membuat coding untuk menjalankan rangkaian tersebut. Apabila coding sudah selesai dibuat, yang kita harus lakukan adalah mengoperasikan rangkaian tersebut atau run simulation. Yang diharapkan apabila kita menekan angka 1 pada keypad, maka stepper motor akan berputar searah jarum jam sebesar 1 step. Dan apabila tidak dapat berputar atau berputar berlawanan arah jarum jam sebesar selain 1 step, maka codingan atau rangkaian harus diperbaiki kembali dan mengikuti alur yang sebelumnya. Apabila coding sudah diperbaiki, maka di-run simulation kembali. Seperti yang diharapkan pada menekan angka 2 pada keypad, maka berputar searah jarum jam sebesar 2 step. Lain dari itu, maka codingan atau rangkaian harus diperbaiki kembali. Dan yang diharapkan ketiga, apabila menekan angka 3 pada keypad, maka motor stepper akan berputar searah jarum jam sebesar 3 step. Lain dari itu, maka codingan atau rangkaian harus diperbaiki kembali. Begitu juga pada harapan saat menekan angka 4 pada keypad, maka berputar searah jarum jam sebesar 4 step. Menekan angka 5 pada keypad, maka motor stepper akan berputar berlawanan arah jarum jam sebesar 1 step. Apabila kita menekan angka 6 pada keypad, maka motor stepper akan berputar berlawanan arah jarum jam sebesar 2 step. Dan apabila kita menekan angka 7 pada keypad, maka motor stepper akan berputar berlawanan arah jarum jam sebesar 3 step. Dan apabila kita menekan angka 8 pada keypad, maka motor stepper akan berputar berlawanan arah jarum jam sebesar 4 step. Selain dari itu, maka codingan atau rangkaian harus diperbaiki kembali dan mengikuti alur sebelumnya, yaitu apabila codingan sudah diperbaiki, maka di-run simulation kembali. Setelah semuanya sudah selesai dan finish, maka selesai juga. Untuk bagian simulasi dan pengerjaan sampai akhir akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Langkah selanjutnya yaitu merangkai komponen. Di sini ada baterai, simulasi Arduino, driver motor, stepper, lalu ada keypad sama motor steppernya. Yang pertama, hubungkan Arduino dengan baterai. Lalu hubungkan Arduino dengan driver motor stepper ULN 203A. Nah, di sini hubungkan pin 13 Arduino dengan pin 1 ULN. Lalu pin 12 dengan pin 2 ULN. Nah, lalu hubungkan pin min 11 Arduino dengan pin 3 ULN dan seterusnya. Lalu hubungkan Arduino dengan keypad. Di sini ada pin 8 dengan pin 1 keypad, lalu pin 7 Arduino dengan pin 2 keypad, lalu pin min 8 dengan pin 3 keypad, lalu pin min 5 dengan pin A keypad, lalu pin 4 dengan pin B keypad, lalu pin min 3
Arduino dengan pin C pada keypad. Dan yang terakhir ada pin 2 Arduino dengan pin D pada keypad. Lalu hubungkan driver motor stepper ULN dengan motor stepper. Seperti pada rangkaian yang telah ditampilkan, ada pin 19, pin 16, sampai pin 10 dihubungkan dengan driver motor, kecuali pin 12 dan pin 11 yang tidak dihubungkan. Nah, lalu driver motor dihubungkan dengan baterai dan ground. Langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah penjelasan mengenai codingannya sendiri ya. Di sini sudah tertampil untuk codingan yang kita gunakan. Untuk yang awal saya akan jelaskan untuk kode include keypad.h, di mana include keypad.h ini merupakan sebuah kode awal yang harus dituliskan sebagai syarat penulisan kata ke bawahnya atau setelahnya. Dan keypad.h ini merupakan kumpulan tombol numerik atau alfanumerik yang hanya berisikan tombol karakter dan angka. Angkanya pun dimulai dari 0 sampai dengan 9 seperti itu. Lalu ada kode char custom key, di mana kode ini berfungsi untuk mengcustomkan atau membebaskan untuk kata kuncinya. Lalu ada count byte rows 4, di mana deklarasi ini menunjukkan untuk menjelaskan bahwa terdapat 4 baris, dan di bawahnya post byte calls menunjukkan ada 3 baris atau ada 3 kolom atau 3 kolom. Lalu selanjutnya ada karakter key rows atau columns yang di sini dituliskan calls, terdiri dari angka 0 sampai dengan 9 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan kode selanjutnya adalah byte row pin rows, di mana angka yang tertulis adalah 5, 4, 3, dan 2. Lalu yang di bawahnya ada byte call pin, di mana ini merepresentasikan untuk kolomnya. Untuk kolomnya adalah di situ tertulis angka 8, 7, 6. Dan di bawahnya adalah keypad sama dengan keypad map dan seterusnya. Itu merupakan perintah untuk menjalankan kode yang tadi di atasnya. Lalu kita lanjut ke void setup. Untuk void setup digunakan sebagai pendeklarasian variabel, biasanya seperti integer, karakter, dan lain sebagainya. Untuk pinnya sendiri, di sini ada pin 13 sebagai output, lalu ada pin 12, ada pin 11, dan pin 10. Lalu kita menuju ke kode selanjutnya, ada void loop, di mana void loop ini berfungsi untuk mengeksekusi atau menjalankan program yang telah dibuat.
Untuk program yang telah dibuat itu ada di bawahnya ya, seperti fungsi if itu adalah untuk kondisi yang pertama, di mana custom key-nya sama dengan 1 dan bergerak ke kanan dengan delay atau jeda 2000 milisekund atau 2 sekund. Jadi apabila kita menekan tombol 1, maka akan bergerak ke kanan dan memiliki jeda sejauh 2 detik dan lalu akan kembali lagi ke atas. Dan di kondisi kedua, else if untuk custom key sama dengan 2, ini juga bergerak ke kanan, namun di sini delay atau jedanya berbeda ya, 1000 milisekund atau 1 detik, dan nanti selanjutnya akan bergerak ke bawah dan dilanjutkan dengan delay 2000 milisekund atau 2 detik, lalu bergerak ke kanan lalu ke atas. Untuk selanjutnya adalah kondisi yang selanjutnya, else if custom key 3. Ini berarti apabila kita menekan tombol 3 pada keypad, maka bergeraknya akan ke arah kanan dan dengan delay yang telah dituliskan yaitu 1000 milisekund atau 1 detik, lalu akan kembali ke bawah dengan delay 1000 milisekund atau 1 detik juga dan kembali lagi ke kiri. Lalu delaynya juga masih 1000, lalu dilanjutkan ke atas, begitu perputarannya. Lalu untuk kondisi selanjutnya, else if dengan custom key 4 masih sama. Apabila kita menekan tombol 4, maka perputarannya akan diawali bergerak ke kanan, lalu delaynya 1 detik, dilanjutkan bergerak ke bawah dengan delay 1 detik, dan selanjutnya akan bergerak ke kiri dengan delay 1 detik, dan setelah itu bergerak ke atas. Untuk kondisi selanjutnya, custom key sama dengan 5 akan dijelaskan oleh rekan saya. Izin menjelaskan untuk dari yang kelima masih sama. Jadi else if yang custom key kelima dalam kondisi kelima itu ke kiri, karena dalam perintahnya untuk step ke kiri, berarti ke kirinya itu step sekali, jadi delaynya itu cuma 2 detik, lalu ke atas lagi. Terus untuk else if yang keenam ke kiri, karena stepnya 2 kali, jadi ke kiri dengan 1 detik, terus ke bawah dengan 2 detik, ke kiri lagi, terus kembali ke atas. Untuk else if yang ke-7 kondisinya yaitu ke kiri dengan delay, karena ada 3 step, jadi ke kirinya itu 1 detik, terus ke bawah 1 detik, terus ke kanan 2 detik, lalu ke atas lagi. Nah, untuk yang terakhir, else if yang custom key 8, ini itu berputar 360 derajat. Jadi dari kirinya ke kiri 1 detik, ke bawah 1 detik, ke kanan 1 detik, lalu kembali ke atas lagi. Jadi ini tuh perputarannya 360 derajat. Dari jadi berurutan dari 90, 180, 270, kemudian 260. Nah, terus void kanan ini yang eksekusinya itu untuk menjalankannya, maksud di bawahnya itu ada di digital write. Maksud digital write di sini itu untuk menyatakan pin dalam Arduino itu nyala atau mati. Nah, untuk di kondisi pertama, yang kalau putar ke kanan itu digital write 13, di pin 13-nya itu bakal nyala, terus di 12-nya mati, di 11-nya nyala, di 10-nya mati. Nah, untuk putaran ke bawah, eksekusi ke bawahnya itu di 13-nya mati, 12-nya mati, 11-nya nyala, 10-nya nyala. Terus untuk eksekusi ke kiri, 13-nya mati, 12-nya nyala, 11-nya mati, 10-nya nyala. Dan yang terakhir untuk ke atas, 13-nya nyala, 12-nya nyala,
11-nya mati, 10-nya mati. Nah, untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan mensimulasikan hasil dari rangkaian pengendali motor stepper yang telah kami buat. Dan untuk hasil dan ketentuan yang dicapai adalah yang pertama, ketika ditekan angka 1 pada keypad, maka motor stepper akan berputar searah jarum jam sebesar 1 step. Lalu ketika ditekan angka 2, maka motor stepper akan berputar searah jarum jam sebesar 2 step. Ketika ditekan angka 3, motor stepper berputar searah jarum jam sebesar 3 step. Dan ketika ditekan angka 4, motor stepper berputar searah jarum jam sebesar 4 step. Ketika ditekan angka 5 pada keypad, motor stepper akan berputar berlawanan arah jarum jam sebesar 1 step. Lalu ketika ditekan angka 6, motor stepper berputar berlawanan arah jarum jam sebesar 2 step. Dan ketika ditekan 7, motor stepper berputar berlawanan arah jarum jam sebesar 3 step. Dan ketika ditekan angka 8, motor stepper akan berputar berlawanan arah jarum jam sebesar 4 step. Di sini saya akan memulai simulasi dari rangkaian pengendali motor stepper yang telah dilihat. Perangkat sudah dinyala, lalu kita akan coba tekan angka 1 pada keypad. Bisa dilihat bahwa motor stepper berputar searah jarum jam sebanyak 1 step. Lalu ketika ditekan angka 2, motor stepper berputar searah jarum jam sebanyak 2 step. Lalu ketika ditekan angka 3, motor stepper akan berputar searah jarum jam sebanyak 3 kali. Lalu kita akan coba menekan angka tombol angka 4. Dapat dilihat motor stepper berputar searah jarum jam sebanyak 4 step. Lalu ketika menekan tombol angka 5, maka motor stepper akan berputar berlawanan arah jarum jam sebanyak 1 step. Ketika ditekan tombol 6, stepper akan berputar berlawanan arah jarum jam sebanyak 2 step. Lalu ketika ditekan angka 7, maka motor stepper akan berputar berlawanan arah jarum jam sebanyak 3 step. Lalu yang terakhir, ketika ditekan angka 8, maka
motor stepper akan berputar berlawanan arah jarum jam sebanyak 4 step. Dan kembali ke posisi awal. Maka dapat disimpulkan pada praktikum ini bahwa rangkaian yang telah kami buat yaitu pengendali stepper dengan microcontroller Arduino melalui keypad telah sukses dibuat. Maka sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.